Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Di sini saya pribadi, Bung Cepri, selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada di channel Sada mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada salah satu atensi yang sudah masuk di studio kami, yaitu Saudara Agus yang ada di Sumatera. Alhasil alhamdulillah Saudara Agus sudah mampir di mana adanya studio Radio RS yang ada di Jagakarsa di channel Ayah Sadam. Lebih Abdulnya akan saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Cepri, salam kenal, salam senggol ya. Saya Agus dari Sumatera, Bung Cepri. Mudah-mudahan Bung Cepri di channel Ayah Sadam tetap bertahan Bung Cepri, karena saya juga hampir 3 bulan kurang lebih Bung Cepri diam-diam saya mempelajari channel Ayah Sadam. Saya senang sekali karena acara Anda unik dari awal tentang masalah dunia lain, ruqyah, sekarang wabil khusus edisi religi. Saya senang sekali karena saya juga lagi banyak menambah wawasan tentang masalah ilmu agama Bung Cepri. Yang saya tanyakan begini Bung Cepri, bagaimana caranya menyingkirkan kejahatan jin Bung Cepri? Mohon dijelaskan Bung Cepri ya. Terima kasih atas dimuatnya atensi saya. Harapan saya tetap jaya mengudara Bung Cepri seperti yang lain, karena Bung Cepri juga banyak yang menyukai. Jangan pernah surut. Dan harapan saya pula, mudah-mudahan Bung Cepri bersama kru di Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam tetap dalam kondisi sehat walafiat Bung Cepri. Terima kasih atas dimuatnya atensi saya Bung Cepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku Agus yang ada di Sumatera ya, terima kasih atas bergabungnya Anda bersama Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam. Kembali kepada pertanyaan Anda tentang menyingkirkan kejahatan jin ya. Dalam hadis disebutkan yang artinya dari Abu Sa'id bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ta'awud atau lafaz perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan dari mata manusia yang jahat. HR Tarmuzi. Nabi setelah meminta kepada Allah agar dijauhkan dari segala gangguan jin dan kejahatan mata penjahat, dan jika mata manusia ada yang tidak pernah melihat jin, namun jin itu wajib dibenarkan adanya setelah adanya perintah dari Quran untuk mempunyai hal-hal yang gaib seperti malaikat, jin, dan setan. Bahkan dalam Quran ada surat Al-Jin ya, yang diceritakan tentang jin telah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian mereka tidak mempercayai jin berarti tidak mempercayai Quran. Setelah orang yang mengingkari jin itu termasuk orang-orang ateisme. Jin telah diakui adanya oleh berbagai bangsa di dunia, sebagaimana dipercayakan mereka terhadap adanya kekuatan ilmu sihir. Dan jika ada perbedaan pendapat tentang masalah jin itu, maka yang berbeda hanyalah dalam cara melihatnya saja. Dan jin itu jika melihat pada manusia yang tidak memiliki jiwa yang kuat, itu maka akan dapat menimbulkan satu penyakit. Dan mata yang disorotkan oleh jin tidak jauh bedanya dengan racun ular yang memiliki tubuh manusia yang dapat menyebabkan sakit atau mati. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian dari jenis ular yang berhasil menembus mata manusia yang dilihatnya akan dapat menyebabkan fatal. Karena itulah dalam syariat telah ada perintah untuk membunuh ular. Dan kaum muslimin telah memiliki ajaran buat menolak kejahatan jin tersebut, misalnya dengan membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas, ta'awud. Imam takwa dan bersolawat. Saya ulang kembali ya. Jadi ada surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas, ta'awud,
imam takwa, dan bersolat. Dengan demikian, cara semacam itu akan mudah buat dilaksanakan oleh kaum muslimin. Adapun beberapa peristiwa yang menyangkut gangguan itu telah banyak diceritakan orang bahwa ada orang ulama pernah dipukuli oleh jin, ya. Ada orang lain yang pernah dipukul oleh jin hingga mukanya menjadi bengkak dan berwarna merah. Ada pula yang diakibat pukulan jin tersebut hingga mukanya berwarna kuning, yang mengagetkan orang-orang yang melihatnya, dan hal itu telah disaksikan oleh orang banyak. Dalam beberapa daerah telah ditemukan peristiwa-peristiwa yang banyak roh-roh yang jahat, penasaran, yang membenci orang-orang tertentu melalui kemurahannya setelah merasa dirinya sakit. Dengan demikian, Nabi lalu mengajarkan kepada umat Islam, ya, untuk membaca doa-doa perlindungan kepada Allah dari segala gangguan makhluk jahat, seperti membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang paling sempurna dari kejahatan apa-apa makhluk Dia ciptakan. Dan setelah peristiwa bahwa seekor unta telah menjadi lumpuh seketika setelah ditimpa sorotan mata yang jahat. Begitu pula, dan telah doa tertentu dibaca oleh pemiliknya, maka akhirnya unta itu dapat tegak kembali. Dengan demikian, doa yang ampuh akan memiliki khasiat yang nyata. Di antaranya yaitu doa-doa tersebut harus memiliki keimanan yang kuat, ya. Jadi kita jaga salat 5 waktu, perbanyak zikir. Insya Allah doa-doa yang tadi, sekali membaca, baik hal-hal yang tidak pernah bisa kita lihat maupun yang kelihatan, insya Allah akan menjauh. Yang kedua tadi, doa-doa ta'awud tersebut harus dibaca bila diperlukan, ya. Yang ketiga, orang-orang yang membaca harus mengetahui manfaat doa yang sedang dibacanya, itu dengan tujuan untuk menolak mata yang jahat. Yang keempat, orang yang berdoa tersebut harus kuat jiwanya, semangat, konsentrasi, khusyuk, ya, pemberani, tawakal, dan hatinya tidak gentar. Kembali kepada saudara Agus yang ada di Sumatera, ya. Kalau kita sebagai orang yang dekat dengan agama, dekat dengan Allah, karena kita sudah terbiasa membaca surat-surat melalui doa, melalui sholat. Kenapa diajarkan suruh menjaga sholat, terutama sholat wajib yang 5 waktu? Kalau kita sudah terbiasa, kita akan kuat, iman kita akan kuat. Yang tadi dikatakan, dianjurkan untuk membacakan doa, yaitu A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya ulang lagi, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yaitu aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang paling sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan. Insya Allah hal-hal seperti itu dia akan kabur dengan sendirinya, ya. Kenapa dikatakan bagi orang-orang yang kuat? Karena kita sudah terbiasa, ya, lebih mendekatkan kepada Allah, sudah terbiasa berbanyak zikir, sehingga dengan kata yang terucap di lidah kita, dengan salah satu surat atau surat-surat apa yang kita amalkan, hal-hal seperti itu insya Allah, sekalipun kita tidak mengetahuinya adanya jin ada di sisi kita atau di tubuh kita, dia akan kabur. Kita akan merasakan kenyamanan. Masih adakah jin tersebut yang ada di dalam tubuh kita atau sudah tidak ada, kita akan merasakan kenyamanan. Akan tetapi kalau memang jin itu masih merasuk di dalam tubuh kita, kita akan merasakan beban kita ada, ya. Makanya dianjurkan kekhusyuan nih dalam membaca surat dan maknanya, seperti yang tadi saya katakan, dianjurkan membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Harus tahu apa maksudnya, yaitu aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang paling sempurna dari kejahatan apa yang diciptakan. Ini kalau bisa dihafalkan dengan artinya, ya. Jangan cuman bisa membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tapi tidak tahu maksudnya, ya. Dihafalkan dengan kalimat
yang dibacakan, doa apa, dan apa maksudnya. Artinya harus hafal. Saya ulang kembali lagi ya, Saudara Agus, termasuk untuk seluruh para pendengar yang kebetulan mendengarkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang paling sempurna dari kejahatan apa yang diciptakan, seperti itu ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata, baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.